Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas bagaimana perbedaan antara get dan post dan bagaimana penulisannya di aplikasi Sublime. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, sebelum kita masuk ke coding, kita perlu tahu dulu perbedaan dari metode get dan post. Get digunakan untuk mengirim data melalui URL. Artinya, data yang kita kirim akan terlihat langsung di browser. Ciri-ciri yang pertama, data terlihat di alamat URL. Yang kedua, cocok untuk kirim data ringan seperti pencarian. Yang ketiga, bisa di bookmark atau dibagikan. Yang keempat, kurang aman untuk data penting. Sedangkan post digunakan untuk mengirim data secara tersembunyi atau tidak terlihat di URL. Post sering digunakan untuk mengisi formulir seperti login atau pendaftaran. Sekarang kita langsung aja ke praktek membuat file get dan post. Pertama, kita buka dulu sumnya. Lalu kita klik start. Nah, setelah itu kita buat folder baru di directory sum di htdoc. Nah, di sini saya membuat folder baru dengan nama belajar satu. Lalu kita cari Sublime K. File yang kita buat tadi kita tarik ke dalam aplikasi Sublime. Nah, di sini kan sudah ada ya. Tinggal kita klik kanan, lalu new file, lalu Ctrl S. Nah, kita buat di sini nama filenya from get .php. Di sini kita akan membuat from input dengan metode get. Pertama kita ketik dulu HTML, lalu tag. Nah, di bagian title kita buat from get. Di bagian bodinya kita gunakan tag H2 lalu tag. Nah, di sini kita menggunakan formulir input get. Lalu di bawahnya kita menggunakan tag form, lalu enter. Nah, di dalam tag form ini kita ketik method get. Nah, kenapa get di sini metodenya? Karena data dikirim menggunakan metode get, artinya data akan ditampilkan di URL. Lalu di sini action. Ini kita kosongkan saja. Lalu tag label. Nama. Ini kita bikin nama. Lalu input.
input type, langsung tag, lalu di tipenya teks, karena nama di sini adalah teks ya, namanya itu nama, karena kita menggunakan label, jadi kita menggunakan ID nama. Lalu jangan lupa kita menggunakan required. Nah, required di sini fungsinya adalah form tidak bisa dikirim jika kosong. Lalu kita menggunakan tag BR 2 kali untuk garis baru. Nah, kita sekarang membuat label untuk umur sama seperti nama tadi. Sini kita buat umur. Lalu inputannya. Nah, di bagian tipenya ini kita buat number. Karena dia berbentuk angka ya. Tadi kan namanya teks. Tipenya kalau yang umur itu number. Nah, di sini tetap umur. Lalu ID-nya umur. Lalu required. Lalu kita BR 2 kali. Nah, kita di bawahnya lagi kita buat inputan untuk tombol kirim. Di sini kita bikin submit. Di sini value-nya kita buat kirim. Nah, ini udah selesai form inputan get-nya. Lalu memanggil dan mengecek form yang udah kita buat. Kita menggunakan di sini PHP, lalu tab, kita bawain untuk mengecek apakah data get pada form sudah dikirim. Ketika tombol submit diklik, caranya yaitu tadi PHP tab, lalu kita ketik if, lalu dalam kurung iset, nah variabelnya kita menggunakan variabel garis bawah get. Kalau di dalam metode get kita memanggilnya menggunakan variabel garis bawah get. Lalu langsung sini kita buat nama. Sini iset. Lalu kita panggil lagi sama seperti tadi, kita panggil variabel umur. Lalu buka kurung kuraba.
Ini kita enter. Ini kita buat variabel nama sama dengan HTML special charts. Lalu di sini kita buat invert. Nanti kalau kita menggunakan kurung biasa dia akan error. Untuk titik. Sama seperti variabel nama ini. Umur lagi kita ambil dengan cara di dalam ini kita buat inf in lalu variabel get umur titik 2. Nah, di sini gunanya adalah mengecek apakah data nama dan umur sudah tersedia di URL. Setelah diklik submitted-nya, variabel garis bawah get dalam kurung nama itu adalah mengambil data dari from input nama. Nah, HTML special charts artinya itu menghindari karakter spesial yang berbahaya. Sama seperti yang variabel nama tadi, variabel get umur itu untuk memanggil atau mengambil umur dari from. Integer in di sini gunanya adalah mengubah nilai menjadi bilangan, integer atau angka. Selanjutnya kita buat outputnya dengan cara echo lalu tag H3 sebagai judulnya, hasil input. Di sini kita bikin hasil input. Lalu kita tutup tagnya. Lalu di bawahnya kita buat lagi echo nama. Ini nanti akan tampil pada browser. Nama titik 2 lalu variabel nama titik lalu tanda kutip untuk tag BR atau garis baru, lalu echo sama seperti tadi, tapi ini untuk umur. Variabel umur Nah, di sini kita udah selesai membuat inputan formulir get. Lalu kita Ctrl S. Nah, di bagian hasil input ini, echo itu gunanya untuk menampilkan teks di browser. Yaitu BR itu digunakan untuk garis baru atau baris baru, dan tahun di sini digunakan atau ditambahkan setelah umur untuk penjelasannya. Nah, di sini kita Ctrl S. Nah, kita lihat di browser dengan cara seperti kita ketik di sini localhost, lalu nama folder yang kita buat tadi, lalu from get,
PHP. Nah, di sini kan sudah muncul ya. Coba kita masukkan nama kita di sini. Apakah muncul outputnya? Lalu kita klik kirim. Outputnya apakah keluar? Nah, di sini sudah keluar ya. Nama Nevi, umur 15 tahun. Ini sebagai penjelasan tahunnya tadi. Nah, setelah kita membuat form get, nah ini kan kita sudah membuat form get. Selanjutnya kita membuat form post. Sama seperti tadi, kita buat file baru. Sini kita Ctrl S. Kita buat form post .php. Lalu save. Kita ketik HTML, lalu tab. Di bagian title, kita buat form post. Form post, titik 2, login. Sini di bagian title kita buat form post, login. Lalu di bagian bodinya, kita menggunakan tag H2 lagi. Judulnya form login dalam kurung post. Judul ini akan tampil nanti di browser. Lalu di bawahnya kita buat form sama seperti get tadi. Di sini kita tinggal membuat metodenya dengan post. Nah, metode post artinya data dikirim lewat HTTP atau tidak muncul di URL atau tersembunyi. Lalu actionnya dinamakan sama seperti get tadi. Lalu ketik label, tag label, tab. Ini kita buat text, name-nya ini username, lalu ID, nah, lalu tag BR. Selanjutnya kita buat label untuk password. Untuk inputnya ini tetap password. Lalu ID-nya password. Tag redirect. Ketik BR 2 kali. Lalu tag BR 2 kali kita menggunakan. Itu di bawahnya input untuk tombol submit keluar. Ini kita bikin submit. Lalu value-nya login. Nah, di sini kita sudah selesai membuat form login dengan metode post. Nah, untuk mengecek apakah data telah dikirim menggunakan metode post, sini kita menggunakan PHP tab. Lalu
variabel server, info ketemu, tanda kutip, request, method. Sini kita buat terus. Nah, di bawahnya kita buat lagi variabel username, ml special chart, lalu titik koma. Di bawahnya password, variabel password, HTML special chart lagi, lalu sama seperti di atas tadi, di sini kita buat password, lalu titik koma. Nah, untuk hasil inputnya, codingnya adalah sama saja seperti tadi, kita menggunakan echo, lalu echo, lalu tag H3 sebagai judulnya, sini kita ketik hasil judul, hasil input, di bawahnya echo lagi, username, titik 2, lalu titik variabel username, lalu titik tanda kutip tag BR untuk garis baru, lalu echo untuk password, ini password, titik koma. Nah, di sini kita udah selesai ya membuat codingan form post, form login dengan metode post. Jadi kita Ctrl S, kita save, lalu kita jalankan di browser. Sini kita ketik sama saja localhost, nama folder belajar 1, lalu di sini form post ketik php, lalu enter. Nah, sini kita udah muncul ya. User kita bikin sini. Nah, sini seperti ini, jadi tersembunyi di passwordnya. Nah, jadi kalau di form get tadi di bagian URL-nya muncul, nah di bagian form post-nya di sini tersembunyi, tidak terlihat. Sekian penjelasan singkat saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.